Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini kembali pada segmen Seputik Mengawal Kasus. Pada segmen Seputik Mengawal Kasus kali ini, kita kembali pada pengawalan kita atau pemerhatian kita kepada kasus Subang. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Jawa Barat yang sudah masuk 3 tahun. Sudah ada terdakwanya, salah satu terdakwa sudah mengaku melakukan pelakunya, yaitu Muhammad Ramdhanu, dan juga ada dari ayah korban, Pak Yosef Hidayah. Nah, sampai hari ini masih nih ada tersangka yang dikatakan atau dinyatakan sebagai tersangka, yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Namun sampai hari ini juga belum ada kepastian apa mereka ini P21 atau malah jadi SP3. Di sini saya tidak akan membicarakan tentang hasil temuan saya ataupun mengenai progres kasus Subang ya. Melainkan saya fokus pada pemerhati kasusnya sendiri, yang biasa saya sebut dengan istilah pemerhati kasus Subang. Nah, pemerhati kasus Subang ini adalah orang-orang yang mempunyai peran penting berkembangnya kasus Subang ini sampai detik ini. Masih dibicarakan di publik, masih ada di media sosial, sampai hari ini tetap hidup, tetap ada yang membahas kasus Subang meskipun banyak dari mereka juga yang mundur. Nah, ini juga sudah merambah ke media sosial TikTok. Namun, ada hal yang harus saya sampaikan. Ini pesan untuk semua pemerhati kasus Subang, baik itu konten kreator maupun orang-orang yang peduli pada perkembangan kasus Subang ini. Meskipun mereka banyak sekali versinya atau berbeda versi atau yang biasa dikenal dengan istilah berbeda kubu. Seperti diketahui oleh kebanyakan pemerhati kasus Subang bahwa di kasus Subang ini ada 2 buah kubu ya, yang mereka klaim sebagai kubu A yaitu kubu si Danu, dan kubu B yaitu kubunya YMAA atau kubunya Pak Yosef. Kubu Danu ini mengatakan bahwa Yosef lah pelaku pembunuhan tersebut. Nah, di kubu Pak Yosef yang mengatakan bahwa bukan keduanya atau bukan Muhammad Ramdhanu atau Pak Yosef lah pelakunya, tetapi ada orang lain yang sampai hari ini belum dipidanakan atau belum ditersangkakan, belum ditangkap sama sekali. Beberapa waktu yang lalu saya sering ngonten ya terkait kasus Subang ini. Saya sering menyampaikan, ada wanti-wanti kepada kalian bahwa di kasus Subang ini sebetulnya tidak ada yang namanya dalang pembunuhan maksudnya ya. Tetapi di kasus Subang ini ada yang namanya dalang pengaburan kasus. Dalang pengaburan kasus ini tujuan utamanya adalah agar kasus Subang ini tidak lagi menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Taulah sendiri kan, ya. Taulah sendiri kekuatan netizen seperti apa. No viral, no justice. Kalau kasus Subang tidak viral, viralnya hanya lingkup regional atau lingkup nasional saja, ya udah. Kasus ini akan tenggelam, akan diganti dengan kasus-kasus lain untuk mengalihkannya. Dan itulah yang diinginkan oleh dalang pengaburan kasus ini. Saya tidak akan spill siapa orang atau kelompok mana yang menjadi dalang pengaburan kasus, tapi dampaknya sudah bisa kalian rasakan. Dampaknya seperti apa? Para pemerhati kasus Subang mulai mengalami perpecahan, baik di dalam kubu ataupun di luar kubu itu sendiri, atau di luar kelompok pembahasan ini. Di dalam kubunya Pak Yosef ini sudah saya yakin, sudah jamin banget, sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Sudah pecah. Dan di kelompok Danu sendiri atau di kelompok yang meyakini bahwa Danu itu benar, ini juga sudah terpecah menjadi beberapa kelompok kecil. Inilah yang diharapkan oleh dalang pengaburan kasus di kasus Subang ini. Lama-kelamaan ketika kalian sudah berada pada pancingan mereka atau sudah memakan umpan mereka, ya udah, kita akan males. Kita akan mengalami kejenuhan. Satu sama lain saling bermusuhan. Kita udah males ngonten, udah males menyuarakan, udah males untuk bercerita tentang kasus Subang. Itulah dampaknya. Orang-orang akan malas membicarakan hal tersebut. Karena apa? Karena itu tadi.
ada titik jenuh. Kita tidak ingin ribut. Ini masalah orang lain loh, itu ya. Ada pikiran seperti itu. Kenapa saya bilang masalah orang lain? Ya ini nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Ini hanya ada sangkut pautnya dengan kedua korban dan keluarganya saja. Akhirnya itu yang mereka cari. Dan saya juga sempat berbicara, sempat mengatakan di Komal-Komal juga. Terus kayaknya saya juga pernah ngomong ya di platform saya, di kanal YouTube saya, soal hati-hati ya, terlebih kepada para konten kreator. Dalam pengaburan kasus ini saya tidak tahu bagaimana cara mainnya, tetapi cantik banget. Mereka akan mencari celah, mencari titik lemah kita sebagai seorang konten kreator. Taulah sendiri, saya juga menyadari bahwa saya secara pribadi juga membuat konten YouTube itu untuk mencari penghasilan tambahan. Jangan sampai ya, namanya juga orang Indonesia yang apa ya, bisa dibilang mereka tuh ada adat nggak enakan gitu. Jadi ketika kita ngonten ya, selalu disupport, selalu diberikan apa yang kita perlukan, lama kelamaan kita jadi nggak enak kalau misalnya ini tidak menyenangkan hati dia. Nah, jangan sampai seperti itu kawan-kawan. Khusus ya untuk konten kreator. Nah, untuk pemerhati kasus Subang yang lain, saya harap kalian bisa menenangkan diri kalian. Saya harap kalian bisa apa ya, mendinginkan suasana. Saling memaafkan satu sama lain. Terlebih lagi sebentar lagi bulan Ramadan. Karena itulah yang diharapkan ya oleh kedua almarhumah. Kalian semua bersatu, meskipun banyak pikiran ya, banyak pemikiran analisa yang berbeda-beda, tetapi ketika kalian bersatu tujuan, yaitu menyelesaikan kasus Subang ini, maka kasus Subang ini akan selesai. Percayalah, insya Allah akan selesai. Meskipun kalian berbeda-beda, saya tidak akan membatasi kalian untuk berkomentar lagi. Udah, saya nggak akan ngebatasi itu. Mau kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan terkait konten-konten saya, yang bahwa sebetulnya saya tidak percaya Pak Yosep Hidayah, Ibu Mimi, Abi Arigi, maupun Danu ini pelakunya. Saya nggak percaya. Tapi saya sama sekali nggak mau mengintervensi kalian untuk mempercayai saya. Analisa-analisa kalian, para netizen, para pemerhati, para subscriber, penonton yang ada di kolom komentar itu saya baca semua. Semoga itu bisa merubah pandangan saya. Kalau memang benar para pelakunya ini yang disebutkan di persidangan itu. Jadi welcome, gak masalah, asalkan kalian berbicara dengan sopan, tidak dengan cara membuli orang, merendahkan derajat seseorang. Karena kita ini hanya manusia biasa yang boleh meninggikan dan merendahkan derajat seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Tuhan kita. Dia yang berhak, bukan kita sebagai manusia. Apapun alasannya, apapun yang kalian temukan, misalkan kalian menemukan sebuah kejanggalan, kalian menemukan bahwa suatu saat ada konten kreator yang nyeleneh, kemudian juga ada yang tiba-tiba berpindah posisi gitu kan, seperti itu kan. Dari yang percaya ini akhirnya percaya yang ini, itu semuanya hak mereka. Asalkan kasus Subang ini tetap berjalan seperti biasa. Jangan diajak ya, maksudnya orang lain itu untuk mempercayai apa yang kalian yakini, jangan diajak. Biarkan nurani mereka yang berbicara. Itu lebih baik. Toh Indonesia terbentuk juga dari berbagai macam pikiran yang nggak dipaksakan satu sama lain, tetapi punya satu tujuan, yaitu ingin merdeka. Begitupun kasus Subang. Tetapkan satu tujuannya, demi keadilan kedua almarhumah. Itu aja tujuannya. Karena jujur saja, kalian berhadapan dengan sesuatu, ya, para dalang pengaburan kasus ini sesuatu yang sebetulnya sangat sulit untuk kita cengkram kalau kita nggak bersatu sama sekali. Kalau udah saling benci ya udah bingung. Ada beberapa orang yang sengaja saya blokir. Ada beberapa konten juga yang konten kreator yang sengaja saya stop menghubungi mereka. Karena saya merasa tidak sanggup untuk mendamaikan hati mereka, ya. Bukan karena sakit hati kepada mereka, tetapi mendamaikan hati mereka.
intervensi. Saya menyadari bahwa mereka juga diintervensi, dipengaruhi oleh orang-orang yang menjadi dalang pengaburan kasus. Seperti yang saya katakan, dalang pengaburan kasus ini bukan berarti satu orang, tetapi sekelompok orang, teman-teman. Jadi saya minta maaf banget kalau ada hal-hal yang menyinggung selama saya ngonten dan sampai video ini dibuat juga. Tetapi saya please banget, saya minta tolong banget untuk teman-teman ya, pemerhati kasus Subang siapapun Anda. Suarakan kasus Subang, boleh berdiskusi, berdebat yang sehat, tetapi jangan mengintervensi satu sama lain. Jangan dengarkan ya, jangan dengarkan bisikan-bisikan setan di dalam sanubari kita. Kasihan kedua almarhumah. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ya secara logika, karena mereka tidak pernah mengetahui, mereka juga tidak pernah mengalami, mengatakan bahwa sebetulnya ya kedua almarhumah itu udah tenang di alam sana. Iya, itu adalah jawaban yang paling simpel, yang paling instan. Tetapi kami secara spiritualis ya, secara spiritualitas mengatakan bahwa kedua korban ini masih menuntut keadilan yang sesungguhnya. Kalau memang toh benar para pelaku ini sudah tertangkap, nggak akan ada lagi energi-energi yang saya rasakan itu masih menuntut keadilan. Mereka itu pasti sudah tenang, sudah buyar energinya, sudah menyatu dengan alam. Tetapi energi ini masih mapat, kawan-kawan. Yang artinya masih ada sesuatu, ya, masih ada sesuatu yang harus kita pecahkan sama-sama. Kita bantu. Saya tidak tahu siapa musuh kita sebenarnya ini. Sebetulnya saya tahu ya, tetapi saya tidak mau memberitahu kepada kalian siapa musuh kita sebenarnya. Kalian sudah paham lah dengan kalimat-kalimat yang sering saya sampaikan. Dalam pengaburan kasus ini adalah orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang bisa mengendalikan masyarakat, orang-orang yang bisa mengendalikan situasi-situasi seperti ini ya, situasi terkait kasus-kasus kejahatan seperti ini. Orang-orang yang seperti itu. Mereka sudah paham, mereka mengerti politik, mengerti dinamika masyarakat, mereka mengerti kebutuhan-kebutuhan terkecil, kebutuhan paling riskan, kebutuhan primer dari masyarakat itu sendiri. Itu ngerti banget mereka. Jadi kalian pasti sudah tahu. Kalau secara sisi metafisikanya saya bisa bilang, ya selama ini saya selalu bilang bahwa meskipun ada yang bilang tidak ada sihir, tidak ada aneh-aneh di dalam kasus Subang ini, ada sihir di kasus Subang ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Coba kalian tinjau kasus-kasus yang lain, kasus pembunuhan yang lain. Apakah bisa seperti ini? Apakah bisa ada pembentukan kelompok seperti ini kalau untuk di kasus-kasus lain? Perdebatannya apakah separah ini? Perpecahannya apakah separah ini di kasus Subang? Enggak. Ya. Enggak seperti itu. Mayoritas akan memiliki pemikiran yang sama kalau di kasus lain. Sedangkan di kasus Subang terpecah belah. Inilah yang dinamakan sihir gelap. Inilah yang dinamakan adanya sihir di kasus Subang itu. Enggak sesimpel yang kalian pikir selama ini. Itu sebabnya saya selalu berusaha, selalu bersuara agar teman-teman tuh paham lah tentang apa yang saya maksud. Soal sihir di kasus Subang ini ada, kawan. Ada. Kalian udah kemakan sihirnya itu. Kalian udah kena sihirnya. Sehebat apapun, setinggi apapun pengalaman kalian sudah kena sihirnya. Mahabbah, sihir pemecah belah. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi mau dari kelompok manapun saya minta kalian ya udah kita satu aja, satu tujuan, yaitu keadilan untuk kedua korban. Kalau misalnya kalian adalah subscriber dari salah satu konten kreator, kalian rasa nih konten kreator kalian ini udah mulai goyang nih ya, semangatin lagi. Meskipun berbeda dengan saya pengen kalian semangati lagi konten kreator itu. Tanya kenapa dia nggak pernah ngonten. Tanya juga kenapa kontennya itu sudah mulai goyang. Ayo dong suarakan lagi di kasus Subang ini. Ayo suarakan lagi. Kedua almarhumah ini pengen kasus Subang ini segera terungkap gitu. Ya. Harus kayak gitu, teman-teman.
Karena kalau nggak ada kalian, kasus Subang ini ya udah sesuai dengan tujuan mereka. Bukan konten kreator loh yang menyuarakan kasus Subang ini, tapi kalian, kehadiran kalian. Ribuan orang yang menonton inilah sebetulnya. Orang-orang inilah pahlawan sesungguhnya Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti. Sempat kemarin saya berbantahan dengan Pak Yosep sebelum Pak Yosep itu ditangkap ya. Pak Yosep mengatakan, belalah orang yang masih hidup, jangan lagi yang sudah meninggal, karena mereka sudah harus diwakilkan dengan orang yang masih hidup. Saya marah dengan Pak Yosep. Tujuan saya di kasus Subang ini karena saya didatangi Amelia Mustika Ratu. Terserah itu setan, jin, dedemit, korin atau sejenisnya, tetapi dia datang tanpa saya undang, tanpa saya tahu kasusnya apa, tanpa saya tahu Amel itu siapa. Jadi tujuan saya di kasus Subang ini adalah untuk kedua almarhumah. Kalau memang A, kalau memang B, B. Adapun kalau misalkan beberapa pendapat datang kepada saya saring, saya hormati pendapat itu. Saya cium-cium pendapatnya. Tetapi apakah saya terintervensi? Enggak. Saya tidak akan terintervensi. Karena tujuan awal saya datang ke kasus Subang adalah membantu Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti Suhartini binti Urip. Bukan untuk membantu Pak Yosep, bukan untuk membantu Danu, bukan untuk Bu Mimin, bukan untuk yang lain. Hanya saja Pak Yosep, Bu Mimin, Danu akan menjadi korban selanjutnya jika saya tidak bersuara. Jujur saja, mereka bertiga itu seharusnya sudah ditangkap 2021 silam. Kalau kita netizen tidak bersuara. Bodoh amat lah mereka itu siapa. Yang penting ya kayak kerja proyek ya. Ada tersangka, bukti udah cukup, tangkap. Yang penting Bapak senang, kasus beres. Jangan sampai kayak gitu. Dan kita harus punya hati nurani, terutama kepada kepolisian. Ya, harus seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian tetap semangat mengawal kasus Subang ini dari segi manapun, dari pendapat manapun. Kalau misalnya ada perpecahan, perselisihan di antara kalian, monggo lah saling bilangnya itu saling memaafkan lah. Apalagi sebentar lagi kan bulan suci Ramadan tuh ya, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Nah di situ ya momennya tuh pas banget. Saya juga mewakili seluruh keluarga Seputik. Saya meminta maaf kepada teman-teman konten kreator ya yang mengawal kasus Subang ini. Kalau misalnya kami pernah ada salah, yakinlah ada salah, yakin banget aku ada kesalahan kami. Karena saya selalu mengingatnya kesalahan-kesalahan itu, termasuk kepada Kang Heri, kepada Kang Freddy, kepada Bang Jack, kepada Kisodo Buwono, terus kepada Bang Puri ya, terus juga Mbak Pia, ada Abadapi, ada Wahyu Seno, kemudian juga siapa lagi tuh yang sorry Pak, saya lupa tuh. Pokoknya banyak teman-teman kita ya. Saya minta maaf kalau misalnya saya pernah menyinggung perasaan kalian. Yang jelas saya minta kalian semangat lagi untuk menyuarakan kasus Subang ini. Satu lagi nih kepada Bang Anjas. Saya sempat skeptis dan sempat kesel banget sama Bang Anjas di Thailand ya. Tetapi ya udah, saya memahami ya situasinya seperti apa. Kemudian saya juga memahami, menyadari bahwa itu hanya egoisme saya aja. Saya terlalu memaksakan kehendak saya. Dan akhirnya saya hampir goyang tujuannya, bahwa tujuan saya itu sebetulnya mengawal kasus Subang ini untuk Amelia Mustika Ratu dan Ibu Tuti. Sekarang lurus lagi. Meskipun ya wallahu alam ya, mereka sudah berpesan terakhir kepada saya bahwa mereka tidak akan datang lagi. Kita tidak tahu. Toh yang namanya juga makhluk itu hanya berencana, Tuhan juga yang akan menentukan rencananya itu berhasil atau mungkin diganti dengan rencana yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk Seputik mengawal kasus, lupa gue. Terima kasih semuanya.